Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertarungan singkat. Pegunungan yang sangat besar tertutup kabut, tampak seperti binatang ajaib dari zaman kuno pada saat ini. Banyak suara gemuruh yang dalam dipancarkan dari langit pegunungan. Menyertai munculnya suara keras ini adalah energi besar yang datang dari segala arah. Ledakan! Energi besar itu bergejolak dengan cepat di dalam kabut tebal. Pada akhirnya, itu mengeluarkan suara yang mirip dengan gelombang laut yang bergolak. Adegan aneh ini menyebabkan cukup banyak orang berseru. Alam memang penuh dengan misteri. Gelombang energi yang sangat besar mengiringi gelombang tersebut. Sesaat kemudian, itu menerobos awan dan menyebar dengan cara yang menabrak. Gelombang pasang ini mengejutkan beberapa orang yang tetap berada di langit, memaksa mereka untuk segera turun. Jika mereka tersapu oleh gelombang energi yang menakutkan, bahkan seorang elit Duzong kemungkinan akan terluka bahkan jika mereka tidak mati. Gelombang energi yang sangat besar berubah menjadi warna-warni. Di bawah sinar matahari, tampak seperti sungai yang sangat luas. Itu tergantung di langit, terlihat sangat cantik. Namun, di bawah kecemerlangannya menyembunyikan bahaya yang fatal. Gelombang demi gelombang energi warna-warni menyebar dari dalam pegunungan secara tak henti-hentinya. Pada saat ini, cukup banyak orang yang merasakan energi di dalam pegunungan mata surga menjadi ganas dan kuat. Penampilannya seperti pegunungan mata surga telah berubah menjadi magnet yang menarik semua energi. Bahkan Xiao yang tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut menghadapi pemandangan spektakuler ini. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia dapat dengan jelas merasakan energi warna-warni di dalamnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tempat ini memang layak untuk dijadikan Central Plains. Pemandangan seperti itu bukanlah sesuatu yang cukup diberkati untuk dilihat di tempat lain. Xiao Yan berdiri setelah tertawa pelan. Tatapannya diarahkan ke Heaven Eye Mountain Range. Pada saat ini, energi di dalam pegunungan telah menjadi sangat padat sehingga membuat orang terkejut. Meskipun seseorang tidak akan bisa berlatih lama di dalamnya, upaya seperti itu pasti akan menghasilkan pelatihan yang efisien. Tidak heran jika begitu banyak orang tertarik meskipun mengetahui dengan jelas bahwa hanya ada 10 tempat di kolam darah Gunung Surga. Sepertinya cukup banyak orang yang berencana berlatih di pegunungan selama periode waktu ini. Tatapan Xiao Yan beralih ke pegunungan sebelum akhirnya berhenti di pintu masuk. Lautan besar orang-orang di sana sudah mulai bergerak. Terlepas dari di mana seseorang berada, yang pertama selalu memiliki manfaat khusus. Kemungkinan orang pertama yang memasuki kolam darah Gunung Surga ini juga akan mendapatkan efek terbaik. Karenanya, semua orang ingin seberuntung itu dulu. Mata Xiao Yan menatap lautan orang hanya untuk akhirnya tersenyum. Ada panas yang membara di matanya. Pertarungan untuk kolam darah Gunung Surga ini agak melebihi harapannya. Sepertinya kompetisi ini juga akan cukup seru. Selain itu, dia juga ingin mencoba dan melihat di level apa anggota generasi muda di Central Plains berada. Bang! Suara langkah kaki yang kacau serta raungan keras tiba-tiba terdengar sementara pikiran ini bertahan di hati Xiao Yan. Segera, dia melihat lautan besar orang-orang yang bergerak dengan berisik, membentuk aliran manusia yang melonjak dengan liar ke pegunungan. Sudah dimulai. Seluruh lingkungan pegunungan mata surga telah menjadi panas membara dalam sekejap. Pekik! Teriakan yang jelas dari burung bangau terdengar dan bangau besar berwarna-warni di langit segera mengepakkan sayapnya yang besar. Ia terbang ke bawah, membawa angin liar di sepanjang jalan yang menyebabkan lautan manusia di bawah terbentang. Hanya beberapa orang kuat yang mampu menjaga tubuh mereka cukup stabil untuk meminjam kekuatan angin, memungkinkan mereka untuk bergegas ke pintu masuk pegunungan. Sesepuh,
kalian berdua harus menunggu di luar pegunungan. Serahkan sisanya padaku. Wanita berpakaian warna-warni di atas derek besar itu melirik aliran manusia yang seperti semburan di bawah sebelum berbicara dengan samar kepada dua lelaki tua di derek besar itu. Iya. Kedua tetua buru-buru menganggukkan kepala ketika mereka mendengar kata-katanya. Wanita berpakaian warna-warni tersenyum lembut saat melihat ini. Pertarungan untuk kolam darah Gunung Surga ini adalah peristiwa besar yang terjadi setiap 3 tahun sekali. Apalagi yang bergabung sebagian besar berasal dari generasi muda. Mampu menonjol di tempat ini adalah bukti kemampuan dan bakat seseorang. Wanita berpakaian warna-warni menekan jari kakinya dengan lembut di kepala bangau. Dengan putaran pinggangnya yang halus, dia berubah menjadi cahaya warna-warni yang melesat ke depan. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di depan arus orang. Rambut hitamnya menari tertiup angin di belakangnya. Adegan yang memukau ini menyebabkan cukup banyak pria yang menampakkan tatapan takjub di matanya. Wanita berpakaian warna-warni tidak menoleh untuk melihat lautan orang di belakangnya. Meskipun dia tahu ada beberapa orang yang cukup ahli di belakangnya, orang-orang ini tidak mencapai level di mana mereka bisa menarik perhatiannya. Jari-jari kaki wanita berwarna-warni itu menempel di udara kosong dan cahaya perak samar muncul. Dia melihat ke pintu masuk dalam jarak dekat dan sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi lengkungan samar. Sosoknya seperti burung phoenix mulia yang turun menuju pintu masuk. Ci! Suara deras angin kencang tiba-tiba muncul ketika wanita berpakaian warna-warni itu hendak terbang ke pintu masuk. Sesuatu muncul dengan sangat cepat. Dalam 2 napas, sosok itu melesat di atas kepala wanita itu. Kemunculan tiba-tiba sosok manusia juga menyebabkan wanita berpakaian warna-warni itu sedikit terkejut. Alisnya segera menyatu saat tangannya mengepal ke arah sosok manusia di depannya. Kekuatan hisap yang ganas segera melonjak dari tangannya. HMPH. Sosok manusia itu hanya mendengus dingin di hadapan wanita berpakaian warna-warni yang berusaha menghentikannya. Dia membalik tangannya dan angin kencang keluar dari lengan bajunya. 2 angin tak terlihat bertabrakan di udara, mengeluarkan suara yang rendah dan dalam saat mereka melakukannya. Dengan bantuan gaya tolak, sosok manusia itu membuat busur di udara, mendarat di pegunungan. Sialan! Siapa anak kecil itu? Dia benar-benar telah memasuki pegunungan di depan Nona Feng. Haha, aku yang dulu mengatakan bahwa dengan begitu banyak hadiah, pasti akan ada kuda hitam yang muncul. Hanya saja aku tidak menyangka akan terjadi secepat itu. Ekspresi wanita berpakaian warna-warni itu cukup jelek setelah melihat orang tak dikenal benar-benar masuk di hadapannya. Dia mendengus di hadapan kebisingan di belakangnya. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok yang dengan cepat memasuki pegunungan. Pegunungan itu tertutup kabut tebal. Kabut ini mengandung energi ganas yang agak liar yang sangat membatasi penglihatan seseorang. Sesosok menerobos hutan dan memasuki pegunungan yang tenang ini. Dia dengan lembut mendarat di tanah, memperlihatkan wajah muda. Sosok ini adalah Xiao Yan. Dia memang layak disebut orang paling luar biasa di antara generasi muda dalam Wind Lightning Pavilion. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Xiao Yan melirik ke belakangnya setelah mendarat di tanah dan tertawa di dalam hatinya. Segera, dia mengarahkan pandangannya ke sekelilingnya dan tanpa sadar mengerutkan kening. Kabut energi terlalu tebal. Selain itu, pegunungan mata surga ini sangat luas. Itu akan sulit untuk mencapai kolam darah gunung surga. Sosok berwarna-warni yang anggun mendarat di pegunungan sementara Xiao Yan mengerutkan kening. Mata cantiknya menyapu sekelilingnya dan langsung berhenti di belakang seseorang tidak jauh di depannya. Xiao Yan tidak menoleh meski merasakan sedikit aktivitas di belakangnya. Sebaliknya, tubuhnya bergerak dan dengan cepat bergegas ke pegunungan. Berhenti!
Wanita berpakaian warna-warni itu segera berteriak dengan dingin saat melihat Xiao Yan hendak pergi. Namun, Xiao Yan tampaknya belum mendengar tangisannya. Langkah kakinya malah menjadi lebih cepat. Ci! Suara deras angin tiba-tiba muncul di belakangnya sementara Xiao Yan meningkatkan langkahnya. Ekspresinya berubah sedikit dingin. Langkah kakinya terhuyung-huyung saat kain satin warna-warni disertai angin kencang melesat melewati kepalanya, nyaris meleset. Akhirnya, kain satin warna-warni itu menembus pohon besar di depannya. Meskipun satin warna-warni itu tampaknya terbuat dari kain, ia memiliki kilau logam. Jelas, itu bukan barang biasa. Kejutan juga melintas di mata cantik wanita berpakaian warna-warni itu ketika dia melihat Xiao Yan dengan aneh menghindari serangannya. Tangannya gemetar dan kain satin warna-warni muncul dari lengan bajunya. Kain satin ini tampak seperti ular berbisa yang melingkar di udara dan terjalin dengan licik di sekitar Xiao Yan. Kemarahan juga meningkat di hati Xiao Yan di hadapan gangguan berulang wanita ini. Dia tiba-tiba berbalik dan mengulurkan tangannya seperti kilat, meraih satin yang melesat saat dia melakukannya. Nyala api hijau giok muncul di telapak tangannya sebelum segera menyentuh kain satin, mengubahnya menjadi jejak api yang melesat ke arah wanita itu. Wajah wanita berbaju warna-warni menjadi dingin ketika dia melihat jejak api menuju. Douki hijau perak yang kuat yang tampaknya merupakan penggabungan angin dan kilat yang ditembakkan di sepanjang kain satin. Akhirnya, itu bertabrakan dengan keras dengan jejak api. Bang! Ledakan rendah dan dalam meletus di pegunungan yang tenang ini. Kedua energi kuat ini menyebarkan sebagian besar kabut tebal di sekitarnya. Lubang sedalam 1/2 meter muncul di tanah. Saat ini, cukup banyak orang telah memasuki pegunungan. Mereka buru-buru bergegas mendengar aktivitas di daerah ini. Mereka semua terkejut ketika melihat bahwa orang yang bertarung adalah Nona Feng yang terkenal. Mata mereka yang terkejut dengan cepat tertuju pada pria yang tampak asing di hadapannya. Seseorang yang bisa bertukar pukulan dengannya jelas bukan orang biasa. Sebuah douki terbentuk dari penggabungan angin dan kilat. Nona Feng dari Wind Lightning Pavilion memang memenuhi reputasinya. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah wanita berpakaian warna-warni saat dia perlahan berbicara. Di saat yang sama, kain satin warna-warni tidak menunjukkan tanda-tanda pecah meski telah mengalami serangan yang begitu kejam. Sungguh tak terduga wanita ini memiliki tubuh yang mengandung 2 elemen. Konstitusi seperti itu mungkin tidak sesering tubuh racun yang menyedihkan, tapi juga jarang terlihat. Jika seseorang membicarakannya, Xiao Yan juga bisa dianggap memiliki tubuh yang mengandung 2 elemen, api dan kayu. Tentu saja, afinitas api membentuk mayoritas konstitusinya sementara kayu hanya hadir dalam jumlah kecil. Ini adalah kasus untuk setiap alkemis karena ini adalah persyaratannya. Konstitusi afinitas 2 elemen tidak terlalu cocok untuk pelatihan karena elemen tersebut tidak murni. Itu masih baik-baik saja untuk konstitusi seperti Xiao Yan. Ketertarikan kayu hanya menempati sebagian kecil tubuhnya. Namun, wanita di depannya ini tidak hanya dapat berlatih sampai sekarang, tetapi sebenarnya mampu menggabungkan kedua elemen doukis ini dengan sempurna. Kekuatan gabungan douki ini akan melambung. Dengan mampu menghancurkan formasi 9 penjara surgawi petir surgawi milikku dan berhasil melarikan diri dari tangan kepala pavilion utara Feitian, kamu juga memenuhi reputasimu. Mata cantik wanita berpakaian warna-warni itu terfokus dengan saksama pada pria muda kurus di depannya sebelum tiba-tiba tertawa pelan. Apakah kamu tidak setuju, Xiao Yan? Wajah orang-orang di sekitarnya tiba-tiba memucat ketika kata-kata ini diucapkan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.